Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang akikah dan kurban. Ya, akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat ya. Ya, di sini kita akan membahas tentang ini, ada ilustrasinya ya. Ini ada yang pertama, siswa membagikan daging kurban kepada kaum duafa. Ini juga kurban, ini kurban ya. Ya, ini yang akan kita bahas tentang akikah dan kurban. Akikah ada ketentuan hewannya, pembagiannya, dan hikmahnya. Demikian juga dengan kurban, ketentuan hewannya, pembagian kurban, dan hikmah ya. Terus outputnya, sikap yang ditampilkan setelah kita mempelajari akikah dan kurban gitu. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang akikah dulu ya. Akikah ini merupakan ini ya, secara bahasa adalah memutus atau melubangi. Secara syariat adalah menyembelih kambing atau domba sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran anaknya gitu. Nah, ini dalilnya adalah kullu gulamin murtahanun bi haqiqatihi tubahu anhu yauma sabihi wa yukhlaqu ra'suhu wa yusamma. Ya, setiap anak ya, setiap bayi itu tergade ya. Jadi Allah menggadaikan anak kepada orang tua kalian dengan akikahnya. Jadi dengan akikah nanti gadaiannya sudah lunas begitu ya. Yaitu disembelih pada hari ke-7 ya. Jadi misalkan hari ini lahir hari Rabu ya. Jadi kita hitung Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Berarti hari Selasanya ya. Terus dipotong rambutnya dan diberi nama gitu. Hukumnya ya di sini adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan ya. Dan akikah ini sebaiknya dilakukan pada hari ke-7 ya, hari ke-7-nya. Nah, hewan yang untuk akikah ya adalah kalau laki-laki 2 ekor, kalau perempuan 1 ekor ya. Kalau laki-laki tapi tidak mampu 2 ekor, 1 ekor saja boleh. Terus kambingnya itu keadaan sehat, tidak kurus dan tidak cacat, dan berumur 1 tahun atau lebih ya, atau sudah pernah ompong begitu. Adapun pembagiannya adalah sudah matang ya, sudah jadi, sudah dimasak gitu. Nah, hikmahnya ya atau pelajaran yang bisa diambil adalah kita menghidupkan sunnah. Nah, ini yang penting ya, membebaskan gadaian ya. Kalian itu kalau belum di akikah itu sebagai gadaian ya, agar lunas gadaian orang tua kalian harus menebus hutangnya yaitu dengan akikah itu ya. Nah, ini banyak sekali. Mendapatkan ridho merupakan takorub sebagai sarana rasa gembira atau syukur, mempersyarat silaturahim. Selanjutnya itu kurban begitu ya. Kurban ini sebenarnya sama dengan akikah ya. Ini dalilnya kita baca bersama. Silakan baca ya. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, kurban sama akikah itu sama. Bedanya kalau kurban ini
artinya dekat ya secara bahasa. Secara syariat adalah ibadah untuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah. Kalau ini setiap tahun boleh kita lakukan ya. Kalau akikah cuma 1 kali. Sedangkan hukumnya sama ya, sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan ya. Hewannya ini boleh kambing, ini domba, boleh unta, boleh sapi atau kerbau. Waktunya yang bedanya waktunya itu tanggal 10 bulan Dzulhijjah plus 11, 12, 13. Nah ini yang beda ya. Nah itu waktunya. Pembagiannya kalau akikah itu matang, kalau ini masih mentah begitu ya. Hikmahnya ikuti sunnah Rasul, takarrub kepada Allah, menghidupkan tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah ya. Kurban melatih untuk dermawan, kurban mendidik kita untuk peduli sama ya. Jadi pada hari itu banyak yang makan daging gitu ya. Terus membunuh sifat kebinatangan ya. Ya itu materinya. Bila ada pertanyaan silakan nanti disampaikan gitu. Ya, kita melanjutkan bab yang terakhir ya. Ini menyuburkan toleransi ya. Ya, menyuburkan toleransi dengan menghargai perbedaan. Apa saja yang kita pahami yaitu membaca ayat Al-Quran tentang toleransi dan menghargai perbedaan, memahami hukum bacaan mat, menghafal ayat Al-Quran tentang toleransi. Ya ini nanti banyak sekali ada sikap mulia atau output yang harus kita laksanakan: mencintai Al-Quran, menjadikan anak yang toleran dan dapat menghargai perbedaan, rasa cinta kepada agama dan tanah air, menjauhi sifat permusuhan. Oke, langsung saja ke materinya. Yang pertama adalah kita membaca surat Al-Hujurat. Saya zoom ya. Al-Hujurat ayat 13 ya. Ya, kita baca bersama. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akrakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya ini tentang toleransi. Ya untuk tajwid dan tanda waqaf saya kira ini sudah sering dipelajari ya. Waqaf mim ada waqaf lazim ya, waqaf yang wajib, waqaf jaiz ini boleh berhenti, boleh lanjut. Terus ada waqaf muqaronah ya, titik 32 di atas. Waqaf mamnu ya, tidak boleh berhenti ya, simbolnya lam gitu ya. Ada saktah ya, menahan nafas sebentar ya, menahan, berhenti sejenak tapi jangan mengambil nafas ya, ini saktah ya. Nah untuk arti berlabat, ya ayuha, wahai anas manusia, inna sungguhnya khalaqnakum, kami telah menciptakanmu, min dari dzakarin, laki-laki ya, ini sampai bawah ya. Ini kalau terjemahannya, wahai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang bertakwa ya. Ya kita tercipta sudah berbeda-beda ya, maka kita tidak boleh menginginkan sama rata, tidak bisa. Terus innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila amalikum wa qulubakum ya. Allah tidak melihat
bentuk kalian dan harta kalian, tapi Allah melihat pada amal dan hati kalian ya. Tidak melihat kalian dari mana asalnya, suku apa, tidak melihatnya. Untuk itu kita harus menghargai ya, karena kita terlahir berbeda-beda. Mungkin ada yang berasal dari suku Jawa, ada yang dari Irian Jaya misalkan, itu berbeda-beda. Jadi kita harus saling menghormati. Allah tidak melihat itu semua, yang dilihat adalah hati dan amal kalian ya. Saya kira cukup untuk pengantar saja. Silakan bila ada pertanyaan di kolom komentar ya, silakan ya. Kemudian nanti kalian mengerjakan soal latihannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.